أفضل كل الموجود شافع المشفى يوم الشهود وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم الموعود. أما بعد، المكرم والمحترم صاحب الفضيلة المدرسين Samatul Ustaz Al-Alim Al-Lamah Al-Habib Abdul Rahman Ibn Sayyidil Walid Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Al-Kutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Para habaibul kiram Al-Fudala wal-Kurama, para kiai, para asatiz, para pejabat pemerintah, baik sipil maupun Polri dan TNI, bapak-bapak semuanya, bapak-bapak haji dan calon-calon bapak haji, amin. Para ibu haji dan pimpinan majlis taklim dan calon-calon ibu haji, amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersyukur, bergembira karena menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah berikan rahmat kepada kita. Yang belum haji biar bisa haji, yang belum umroh biar bisa umroh, yang utangnya banyak kebayar, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh, yang belum kerja dapat kerja, yang sekolahnya bebel biar pinter, dan yang paling penting seumur hidup kita duduk di tempat ini dengan ketinggian pangkat Nabi Muhammad, kita memohon dan berdoa agar kita tidak meninggal kecuali husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berterima kasih semuanya, para donatur, para habaib yang hadir dan para habaib yang hadir. Kalau bisa ada prasmanan di depan, dipersilakan. Para kiai juga semuanya dipersilakan ya. Alhamdulillah Bapak-bapak hadirin, saya mohon maaf apabila nanti kalau ada yang tidak kebagian konsumsinya, karena saya dikasih waktu cuma 2 minggu untuk membuat acara ini. Jadi saya 4 kali berubah ini acara. 6 hari saya di Malang. Pertama beliau, saya hari Jumat, waktu itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kata beliau bikin malam 12. Sementara malam 12 malam Selasa. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saya udah siap dan saya udah share semuanya. Berubah beliau. Jangan Haji Saiful, minggu depan saya bikin lagi. Saya share ke murid-murid saya yang khusus. Berubah lagi. Udah tanggal 4 Haji Saiful, siapin semuanya. Saya dari Indramayu. Siap tanggal 4. Udah pesen tiket hari Jumat. Nggak mau beliau ninggalin Jumat, karena nggak mau disimpul ninggalin Jumat. Jadi berubah lagi. Udah coba katanya setelah tanggal 6 di Indramayu ada Habib Yayat. Setelah itu siap nih saya tanggal berapa? Tanggal 8. Nah ini sekarang alhamdulillah. Dan beliau memang wali besar, saya tahu. Jadi beliau bolak-balik nggak jadi itu. Memang maulid saya mau pindah di sana di Kaliabang, di Kairo, Kaliabang Rorotan, Kairo, Kaliabang Rorotan, Gang Hatta. Nah, beliau telepon saya rekam. Haji Saiful, itu Umi ente kayaknya yang nggak setuju.
Karena kalau di sini umi saya ini rumah umi saya. Umi saya senang banget bikin acara kalau saya bikin acara di sini. Kata beliau, ini alam sudah tidak lagi bersahabat dengan Kairo. Setiap bikin acara di situ nggak jadi. Habibnya nggak bisa. Coba bikin di PLN. Siap Beb, saya bikin di PLN. Dan taruhannya ini, saya bapak-bapak biar tahu, saya lebih baik mati kalau ini acara dan beliau tidak datang. Saya udah bersumpah sama Allah, sama Rasulullah. Ya Rasulullah, yang mulia guru saya, Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Ghani bin Ahmad bin Wagi. Ya Allah, kalau acara ini tidak datang Habib Abdurrahman dan acara ini tidak sukses, saya lebih baik mati saya. Lebih baik saya mati, berarti saya tidak ada manfaatnya untuk acara maulid kalau tidak sukses. Biar Bapak semua tahu ini ya, taruhannya nyawa saya ini. Bapak-bapak tinggal dengerin doang kan dalam Habib. Ini kalau apa yang nggak sukses, beliau nggak datang, mati saya. Karena saya udah minta tuh sama Allah, nggak bohong saya. Ini saya lagi berdiri, biar saya mati juga kalau saya bohong. Jadi bapak-bapak kalau nggak kebagian, mohon maaf karena memang dikasih waktunya cuma berapa? Alhamdulillah 2 minggu, coba kalau malam 12. Lah, Jumat saya masih di Malang. Sabtu Minggu, Senin acara 3 hari. Tapi saya tetap siap. Saya siap. Yang penting Habibnya datang. Akhirnya berubah, alhamdulillah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tahun kemarin beliau sudah tidak mau datang. Ya. Beliau tidak datang. Akhirnya beliau didatangi Rasulullah bermimpi acara saya ini dihadiri oleh anak-anak muda yang pakai motor, semuanya. Kemudian beliau datang ke sini. Di sini sudah ada Rasulullah sama Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Demi Allah, demi Rasulullah, istri saya dipanggil berdua, adik saya. Kalau ini orang gila mati, saya saksinya ini orang husnul khotimah karena saya baru bermimpi. Tapi kalau dia ini panjang umur, Haji Saiful orang gila ini panjang umur, berarti dia emang orang benar. Saya mimpiin. Dalam mimpi itu sudah datang Rasulullah dan Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada lagi Sarifah, anaknya nggak mau diam, nangis di kamar, berteriak-teriak. Akhirnya memanggil Habib Abdurrahman, minta tolong. Anak saya itu nggak bisa diam, nangis terus. Akhirnya Habib datang dan ditanya, apa yang kamu mau? Saya mau ikut maulid di Bekasi sama antum tahun kemarin sebelum corona. Jadi beliau mimpi yang datang anak muda semua lah, benar anak muda semua nih. Ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah tadi asal saya udah bicara subuh, saya udah ngomong minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ini acara Habib Abdurrahman gak datang dan acara ini tidak sukses, nyawa saya jaminannya. Saya lebih baik mati. Sebab saya sudah tidak ada lagi manfaatnya. Karena saya mau bikin maulid untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya harus senang, harus gembira. Karena ini kelahiran, tidak ada satupun bayi yang pernah lahir seperti Nabi Muhammad. Alam sudah membuktikan. Nggak hujan, bisa nggak Allah turunkan hujan? Bisa Pak, tapi Allah jaga. Alhamdulillah. Dah, saya sambutan kepada anggota DPR yang telah menyumbang dan mendukung acara ini. Saya mau bilang, tolong didukung ini acara, yaitu Bapak Arif Rahman Hakim, kemudian Donato, semua saudara saya, adik-adik saya, alhamdulillah, orang tua saya memang mondokin anaknya di Malang semua. Ada satu kakak saya di Lirboyo ini, yaitu Johar Makmun, beliau di Lirboyo. Adik saya Muhammad Soleh ditaruh di Malang. Adik saya yang namanya As'ad ditaruh di Lawang, di Jombang. Dia paling banyak pondoknya ini, adik saya ini. Jadi anak dari Kiai Jember-Nun semua ada 20. Banyak ya. Gak dinanya nih bininya berapa? Bininya 4. Loh, bininya berapa? Jadi 20.
Nah, saya dari Umi Cakung 13. Jadi anaknya dipondokin di Lirboyo, di Bangil, di Salapia, dipondokin lagi di Pati Kajen, dipondokin lagi di Kemen Juber, semuanya disebar. Jadi nggak satu pondok, masanya cuma 2, Muhammad Soleh. Ini juga semua banyak alumni yang insya Allah pada berkah, amin. Dan kita yang hadir semua jamaah, sekali lagi semua para donatur yang telah menyumbangkan tenaganya, uangnya, semuanya untuk acara ini. Saya Haji Saiful Anwar orang gila, tidak ada apa-apanya. Ya, yang pasti apa yang telah kita keluarkan, langkah kaki kita yang telah kita bawa kemari untuk menuju acara Maulid, pandangan kita kepada orang alim. Kata satu ulama bilang, wa ya asafi in mutu qabla an ara wujuhan alaihi nurul ilmi wa hasati. Alangkah menyesalnya aku jika aku meninggal belum melihat wajah-wajah orang yang penuh ilmu dan penuh takwa kepada Allah Subhanahu. Saya kasih tahu beliau Habib Abdurrahman, saya mondok satu kelas di kelas 1 sama beliau. Jadi beliau ini dari kecil udah gila ilmu, nggak pernah tidur kecuali jam 2, jam 3. Jadi kalau kita mondok di dalam hadis jam 10 lampu mati. Kalau mau belajar pakai lilin. Jadi kita belajar pakai lilin. Nah, nih Habib Idrus nih ngalamin. Beliau lebih kuat dari saya. Zaman Akhi Kabir kayak di Ayat Nur nih, tahun 70-an. Ngajar antum juga. Iya. Dari Ayat. Ini beliau. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlu Bapak hadirin tahu, beliau ini puasa seumur hidup. Jadi tiap hari puasa. Itu dari tahun saya kenal sampai sekarang. Puasa. Dulu kalau puasa bukannya pakai duren, sate, kerating deng pakai susu, terus ikan bakar, sama apa lagi itu. Jadi begitu kena beliau sakit, makanya sekarang ini lambung perut beliau tuh karena terlalu banyak makan itu kerating deng sama sate sama duren. Itu mesti tuh kalau begitu. Pokoknya asal buka minta siapin duren, sate, kerating deng pakai susu. Habib belum pernah tahu rasanya kerating deng pakai susu pakai es. Seger, bukan main. Buat nonton bola sampai pagi, tapi giliran buat wirid tetap aja pules. Itu setannya kerating deng. Paham apa kagak Pak? Ya, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Doakan tahun depan beliau bisa hadir lagi. Ya, kita bertemu lagi dengan beliau. Dan ini menurut saya satu kebahagiaan tersendiri, anak guru saya bisa hadir di sini Pak. Ya, bukan satu sebetulnya Habib Abdul Qadir juga saya udah kasih tahu. Dan bahkan ini acara yang bikin adalah Habib Abdul Qadir, bukan saya. Pengajian saya itu Habib Muhammad Al-Musnid namanya. Tadinya saya kasih nama pengajian saya itu Darul Khidmah wal Istiqomah. Ditelepon saya, sebelum saya ditelepon saya bermimpi Habib Muhammad disuruh saya bikin pengajian. Kalau manggil saya orang Wira Sableng, lu bikin pengajian. Siap deh. Paginya saya ditelepon jam 10 pagi ditelepon. Orang gila, itu pengajian udah dibuka. Belum, Bib. Memang dasar PA aja katanya. Gila. Bikin itu pengajian komunitas orang-orang yang cinta kepada yang mulia. Namain Al-Musnid. Saya ganti, padahal Darul Khidmah Istiqomah udah ada yayasannya. Saya ganti Al-Musnid. Beliau yang nyuruh. Beliau bilang apa? Haji Saiful gila PA ya. Kalau ada yang ngaji sama lu 1 tahun setengah kagak berkah, jangan panggil Muhammad bin Abdullah. Ini Habib Muhammad kalau udah ngomong begini Pak. Ada satu orang, ini bukan nakut-nakutin, bukan Pak. Tapi ini nyata, kalau ada orang Madura yang tinggal di sekolah di mana. Jadi ada muridnya beliau merokoknya Marlboro.
di kampung tapi ini. Beliau bilang, beliin rokok. Belum jalan udah ngomong kagak ada. Kan sewot, sampai gue sewot, saya gue kesel. Belum jalan udah ngomong, belum dari udah ngomong kagak ada. Kontan beliau, bapak lu mati besok. Mati pak bapaknya. Besok dimakan digigit ular. Lagi wudhu, kiai yang meninggal, kiai besar, kiai di kampung itu kiai besar udah gak ada lagi kiai. Dia ini anak, karena disuruh kagak nyari dulu langsung bilang, Rasulullah, bapak lu meninggal besok. Dan meninggal. Lah saya kalau bisa ngomong begitu, lu mampus besok. Lah nggak ada yang berani sama saya, ya nggak? Bahwa saya juga kalau bisa ngomong begitu mah, gue macam-macam, gue sumpahin lo mampus. Berani nggak sama saya? Lah iya. Begini aja orang pada takut juga, ya nggak? Baik, jadi jamaah yang dimuliakan, beliau puasa seumur hidup. Habib Muhammad nggak pulang Tuhan 12 tahun, 17 atau 12 tahun. Karena saya ingat banget rumah saya ini yang sekarang yang di Kairo, itu yang nunjuk beliau, beli ini, udah beli ini katanya. Nah, beli. Udah panjang dah ceritanya, kalau saya ceritain ngaji makanya ke Kairo sama berangkat tahir. Kita saya ceritain ke rumah saya, itu rumah keramat. Rumah keramat dibayar 250 juta itu rumah. Sebelumnya kagak mau, maunya 225. Kan PA ya. Saya kasih mobil 2, Honda City sama Panther, nggak mau. Maunya pas Habib Muhammad nyuruh beli ini, saya telepon, udah kasih duit gua aja 10 juta. Duit 10 juta. Tadinya saya kasih mobil 2 Honda City sama Panther, harganya 250. Nggak mau. Sekalinya minta 10 juta tapi 202, kan lebih murah, bener nggak? Tuh keramat guru Habib Muhammad. Akhirnya saya beli tuh di Kairo. Makanya sekarang nggak ada kali Bang Norotan, adanya Kairo. Saya tanya, lu kenal Kairo? Kenal. Ngetop Kairo apa? Gangsternya. Lah jadi gangsternya PA kita. Saya tanya orang Muara, orang mana mau Marunda? Lu tinggal di mana? Marunda. Lu tahu nggak rumah gua? Nggak tahu. No, rumah gua di Kairo. Gua ngetop itu bro. Kairo. Apa? Lah, gangsternya ngetop gua. Parah berarti. Bukannya ngapal Qurannya, gangsternya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bakalan kita keluar dari sini sia-sia. Pasti akan kabul hajat kita. Kita duduk sama dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW di dunia, insya Allah di akhirat kita akan bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mohon maaf, nanti setelah acara ini penutup doa kita minta kepada guru kita ini Habib Idrus bin Abdul Idrus yang memimpin doa pertama. Nanti doa terakhir akhirnya Habib Allah ada siap. Jadi ini ya Pak apa kagak Pak? Doain aja saya biar sehat terus ya. Banyak umur, sehat walafiat. Saya ini udah kena gula 10 tahun, tapi masih keren aja ya. Biasa orang kena gula saya udah 10 tahun lebih nih kena gula. Kenapa? Karena memang manis sih orangnya ya. Ya pantas aja kena gula, enggak? Orang yang pahit aja mukanya kena gula. Kena gula. Udah ini aja. Kita baca Fatihah biar Habib kita selamat. Amin. Ya, sampai tujuan dan kita dikasih sehat. Yang belum bisa nyumbang malam hari ini, di tahun depan dia bisa nyumbang yang banyak. Saya punya rencana, kalau saya udah punya rencana nih, nanti kayaknya panggung di sono aja kalau pas malam minggu, karena ini malam Selasa deh. Jadi kalau kita tutup jalan, ini ujungnya kantor PLN, jadi nggak bisa. Ntar dia mau ngapel bagaimana? Nah, tapi kalau minggu bisa. Minggu kita tutup no, dari depan aja udah satu arah kemarin. Emak-emak biarin sono no, dekat MCK. Emak-emak sono ujung MCK Karang Taruna sono ya. Biarin. Dari sini semuanya bapak-bapak semuanya kesian itu yang pada diri bener.
nggak kebagian. Kalau memang jatuhnya malam minggu, hari libur, kita bikin panggung di sono, di pinggir jalan, arahnya satu kemarin. Nah ibu-ibunya kita taruh di belakang sono. Dia mendekat gudang BS juga nggak apa-apa, dia berkira aja di rumah ya. Udah, itu aja. Kita baca Al-Fatihah min yatisolahi qulubul ghalib wal husul ala kulli matalib bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ka'abat al-tayyib wa asajil manaqib bisiril Fatihah. A'udzubillahi